Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Farid dalam video pembelajaran lainnya. Oke, dalam video kali ini teman-teman aku bakalan ngebahas terkait evaluasi media pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak udah nyiapin nih video animasi yang bagus, slide-nya warna-warni atau slide warna-warni atau kuis-kuis interaktif teman-teman. Tapi ketika dipraktekkan, siswa-siswanya malah kelihatan bosan dan hasil belajarnya jauh gitu dari apa yang udah kita harapin. Atau malah sebaliknya, ada guru yang cuma modal pakai papan tulis sama kapur dengan cara tradisional, tapi justru siswanya itu paham banget sama apa yang disampaikan. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi pembeda? Nah, jawabannya tuh bukan cuma dari medianya aja, teman-teman. Tapi gimana cara kita merencanakan dan menggunakan media tersebut. Nah, dalam pembahasan evaluasi media pembelajaran kali ini, kita bakalan membahas suatu model yang biasa digunakan oleh pakar-pakar dalam bidang pendidikan juga, yaitu model yang bernama Azure, teman-teman. Nah, Azure sendiri ini dikembangkan sama pakar-pakar dalam bidang pendidikan pembelajaran, teman-teman, yang bernama Heinisch, Molenda, ada Russell, dan juga Smaldino. Nah, tokoh-tokoh ini itu mengembangkan model ini pada tahun sekitar 1999. Nah, model ini dirancang khusus untuk guru dan calon guru supaya mereka ini bisa menjamin keberhasilan setiap sesi pembelajaran dengan memanfaatkan media dan teknologi gitu, teman-teman. Nah, nama Azure sendiri, teman-teman, kalau teman-teman sadar dalam bahasa Inggris, Azure ini memiliki arti menjamin, teman-teman. Ada 6 langkah di temannya, di dalamnya. Ada A, S, U, dan R, dan E. Nah, mungkin kita langsung aja ke pembahasan intinya, teman-teman, terkait langkah-langkah tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Yaitu ada A yang pertama, atau A satu-satunya, yaitu Analyze Learners. Nah, langkah ini tuh artinya menganalisis peserta didik, teman-teman, sebelum nantinya kalian memilih media apa yang akan digunakan. Ini bisa dimulai dengan menanyakan pada diri sendiri, siapa sih yang akan belajar hari ini? Siapa sih yang akan belajar menggunakan media ini? Nah, ciri-ciri siswa di sini sangat menentukan jenis media apa yang nantinya bakalan digunakan, teman-teman, yang bakalan cocok. Nah, dalam menganalisis ini ada 3 aspek utama yang harus diidentifikasi. Yang pertama ada karakteristik umumnya, kayak jumlah siswa, terus usianya, jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi, maupun budayanya. Nah, seorang guru di pedalaman pasti kan bakalan beda, teman-teman, pendekatan medianya sama guru yang ada di perkotaan. Nah, itu tadi kenapa sih analisis secara karakteristik umum itu tadi diperlukan. Yang kedua ada analisis terkait kompetensi awal dari yang mau belajar, pembelajarnya. Apakah siswa ini tuh udah punya pengetahuan prasyarat atau pengetahuan awalnya tentang topik ini. Misalnya sebelum mengajar fotosintesis nih, teman-teman bisa pastiin dulu, mereka tahu apa itu daun, apa itu cahaya matahari. Nah, mungkin dimulai dari analisis kemampuan dasarnya dulu, teman-teman, kemampuan awalnya. Yang ketiga, analisis di sini ada terkait gaya belajarnya. Apakah siswa ini dominan terkait belajar dengan visual atau melalui audio atau kinestetik? Nah, kenapa langkah ini tuh penting? Karena melalui analisis yang tepat, teman-teman, media yang dibuat nantinya
itu bakal bisa tepat teman-teman. Sebaliknya, ketika tidak ada analisis, maka secanggih apapun medianya itu bisa aja jadi gagal dan tidak tepat sasaran teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu ada state objective. Nah, langkah kedua ini berasal dari huruf S yang pertama dalam kata assure teman-teman, yaitu terkait merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, kalau tadi di analyze itu menentukan titik awalnya, di S ini, di state objective, kita menentukan titik akhirnya atau tujuannya. Kita menentukan kemana sih dari karakteristik yang sudah diketahui tadi, dari analisis yang sudah dilakukan, kemana kita mau membawa siswa-siswa ini, sampai pada titik apa gitu teman-teman. Nah, di sini ada satu prinsip teman-teman yang bisa kalian gunakan ketika merumuskan tujuan dari pembelajaran ini. Prinsip itu adalah prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, lalu ada time bound. SMART sendiri itu yaitu ada yang pertama S, itu spesifik, lalu M yaitu measurable, terukur, lalu yang ketiga ada A yaitu achievable atau dapat digapai, lalu yang keempat ada R itu relevan teman-teman, jadi nggak melenceng dari pembelajarannya, sesuai dengan pembelajarannya, dan yang terakhir T itu ada time bound atau batas waktunya, kapan-kapan suatu tujuan ini harus tercapai gitu teman. Nah, selanjutnya setelah ada state objektif ini tadi, kita ada langkah yang ketiga, lalu S yang ketiga, yaitu select methods, media, and material teman-teman. Nah, langkah ketiga ini adalah sebuah tahap di mana kita sebagai perancang itu memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan nantinya teman-teman. Prinsipnya sederhana teman-teman, gunakan apa yang tersedia terlebih dahulu. Kalau nggak sesuai, kita bisa lakukan modifikasi. Kalau modifikasi nggak cukup, baru kita desain dari awal. Jadi ada tahap-tahapnya teman-teman. Yang pertama, existing material, misalnya ada video YouTube edukasi atau buku teks, atau yang tersedia ada artikel. Nah, ini hemat waktu, tapi pastiin dulu ini tuh bakal relevan nggak. Kalau emang ini bisa gunain ini dulu teman-teman. Kalau ini udah dinilai kurang relevan, yang kedua ada modifying material atau tadi memodifikasi. Contohnya menggunakan video berbahasa Inggris, terus ditambahin subtitle bahasa Indonesia. Itu modifikasi kecil, tapi mungkin ketika digunakan kepada siswa-siswi Indonesia itu bakal lebih masuk gitu teman-teman. Lalu yang ketiga ada terkait designing material, artinya membuat sendiri teman-teman. Ketika di pasar atau di lingkungannya udah nggak ada media yang sesuai, kita buat sendiri. Ini bisa pakai Canva atau aplikasi-aplikasi lainnya yang sekarang juga sering digunakan gitu teman-teman. Nah, kita mungkin untuk misal contohnya belajar fotosintesis di kelas 7 teman-teman, kita bisa milih video dari YouTube, animasi dari YouTube yang udah ada, terus bahan ajar LKPD interaktif yang kita desain sendiri. Nah, melalui media-media yang dikombinasikan seperti tadi, itu juga membantu teman-teman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran gitu teman-teman. Yang mana itu tadi kita memanfaatkan bahan yang ada dan juga membuat yang memang itu belum ada. Next, ke langkah yang keempat, yaitu utilize media and material, dengan memanfaatkan media dan bahan ajar. Ini tuh tahap eksekusi teman-teman di dalam kelasnya, yang mana mungkin banyak guru hebat gagal bukan karena medianya yang jelek teman-teman, tapi gagal memanfaatkan medianya ini dengan baik. Ada 3 hal wajib yang perlu dilakukan teman-teman sebelum mengajar. Yang pertama ada preview atau tonton
baca seluruh materi terlebih dahulu sebagai pengajar. Jadi sampai di menit kelima tiba-tiba muncul iklan yang nggak pantas, itu jangan sampai teman-teman. Misal tadi kita mau memakai media YouTube, kita harus tonton dulu teman-teman videonya. Apa aja isinya itu harus dipastikan dulu, jangan sampai nanti ketika sampai di siswa itu jadi masalah. Yang kedua ada siapin peralatannya teman-teman. Kalau kita mau pakai teknologi kayak tadi nonton, mungkin kita butuh laptop, proyektor, speaker, lalu koneksi internet yang lancar. Itu teman-teman. Yang ketiga mungkin terkait siapkan pengalaman belajarnya. Jangan cuma bilang silakan tonton video ini anak-anak. Kita bisa berikan panduannya. Misal di menit 1.30 nanti ada gambar kloroplas. Nah, itu catat apa yang terjadi. Terus disiapin dengan matang. Nah, nanti ketika itu semua dipersiapkan, tentu kita bisa tampil ketika ngajar itu bisa lebih percaya diri, teman-teman. Terus waktu belajarnya juga nggak terbuang, teman-teman. Kita lebih tes ketika mengajar, teman-teman. Oke, kita masuk ke langkah kelima dari metode Assure, yaitu huruf R, yaitu Require Learner Participation. Yang mana pada tahap ini mewajibkan partisipasi dari peserta didik, teman-teman. Ini salah satu ini yang menjadi jantung dari metode Assure ini, teman-teman, model Assure. Yang mana belajar ini bukan sebuah olahraga yang bisa ditonton sambil duduk manis. Jadi siswanya harus terlibat aktif dalam pembelajarannya. Mungkin setelah menonton video atau membaca materi, kita bisa ngasih siswa itu tugas yang melibatkan respon dari siswa, yang mengharuskan siswa untuk bertindak aktif gitu, teman-teman. Misalnya kita pause video di tengah-tengah videonya, terus minta siswa kira-kira apa yang bakalan terjadi ya anak-anak gitu. Atau kita bisa pakai kuis interaktif, misal Kahoot atau Quizizz. Itu juga bisa diterapin. Atau bisa lagi mungkin kita pakai metode diskusi. Mereka dibagi ke kelompok kecil, lalu mempresentasikan hasil dari menonton video tadi. Contohnya misal setelah nonton video fotosintesis, kita bisa minta setiap kelompok tadi untuk nulis di papan tulis tentang apa yang terjadi kalau sinar matahari itu nggak ada. Nah, melalui cara ini teman-teman, setiap siswa itu jadi harus berpikir memproses informasi yang tadi ditonton dan memberikan jawaban mereka lalu dipaparkan nantinya gitu teman-teman. Nah, partisipasi aktif ini bakalan meningkatkan retensi belajar hingga 2 atau 3 kali lipat dibandingkan ketika siswa cuma mendengarkan aja gitu teman-teman. Oke, itu tadi tahap kelima dan sekarang ada tahap terakhir teman-teman. Tahap ke-6 dari model Assure ini. Nah, langkah ke-6 ini adalah fase terakhir atau tahap terakhir, yaitu evaluate and revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Yang mana evaluasi dalam model Assure ini teman-teman bukan cuma soal ujian akhir, tapi terjadi sepanjang prosesnya. Setelah pembelajaran selesai, kita itu harus mengevaluasi 3 hal. Yang pertama, hasil belajar siswanya, apakah tujuannya tercapai. Lalu yang kedua ada berapa persen siswa, ada berapa persen siswa yang tuntas. Yang kedua ada proses pembelajarannya. Apakah siswa ini aktif dan antusias dalam pembelajaran tadi? Apakah medianya berhasil menarik perhatian dari siswa-siswa? Lalu yang ketiga ada media itu sendiri. Apakah video yang ditampilkan tadi itu mudah dipahami? Apakah audionya jelas? Terus kalau tadi kuis, apakah kuisnya ini sesuai, nggak terlalu sulit? Nah, setelah itu ketika sudah dievaluasi, kita lakukan revisi, teman-teman. Oh, mungkin durasi video tadi terlalu panjang, perlu dipotong. Atau mungkin, tadi soalnya terlalu sulit deh, terlalu susah buat anak-anak. Kita sederhanain.
Nah, siklus ini tuh diulang-ulang terus sampai suatu media itu bisa jadi benar-benar efektif dan efisien, teman-teman. Sebagai contoh, mungkin penelitian pengembangan media Sparkle video script dengan model Azure. Hal ini tuh nunjukin bahwa setelah melalui evaluasi dan revisi oleh ahli materi dan juga ahli desain, motivasi belajar siswa itu bisa mencapai 94 sampai 95%. Tergolong dalam efek yang sangat besar. Nah, ini ada sebuah catatan teman-teman yang perlu diingat. Media yang baik itu adalah media yang terus diperbaiki, yang up to date, yang selalu diperbaiki setiap ada kesalahan, teman-teman. Oke, mungkin di tahap akhir ini kita bakalan recap apa yang udah kita bahas tadi terkait model Azure. Nah, yang pertama, model Azure itu mengajarkan kita ada 6 langkah dalam mengevaluasi mengevaluasi media pembelajaran. Ada analyze learner, ada state objectivity, lalu ada select method, lalu ada utilize terkait media dan material. Yang kelima ada require participation dari pembelajarnya. Lalu yang terakhir ada evaluate and review atau mengevaluasi dan revisi. Nah, jadi kenapa sih guru yang sukses tadi ya di awal cuma dengan papan tulis, sementara ada guru yang gagal ketika pakai video yang canggih atau teknologi yang canggih? Sebenarnya itu masalahnya bukan cuma di teknologi itu sendiri, teman-teman, tapi lebih ke sistematika penggunaannya. Nah, Azure ini menjembatani kesenjangan antara media dan hasil belajar tadi, teman-teman. Jadi model ini tuh memastikan bahwa teknologi itu enggak pernah berdiri sendiri, tapi selalu terhubung sama karakteristik siswa, tujuan yang jelas, dan revisi, evaluasi yang berkelanjutan gitu, teman-teman. Nah, mungkin terakhir dari aku, model evaluasi pembelajaran Azure ini tadi, teman-teman, ini tuh suatu model yang sebenarnya sangat bagus ketika teman-teman memang menggunakannya dalam hal-hal yang cocok. Nah, model ini cocok buat digunakan ke evaluasi skala-skala kecil menengah, teman-teman. Itu aja mungkin dari aku, dan mungkin teman-teman tertarik buat nerapin model Azure ini. Dari aku sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.